Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita masih disempatkan untuk menghadiri salat berjamaah subuh. Walaupun tadi malam hujan deras. Salawat Bapak selamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat Islam menjadi umat yang insyaallah memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dan binaan kepada para sahabat sampai saat ini. Kita pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas sunnah salat, tapi sunnah ucapan, sunnah bacaan. Nasabah yang namanya sunnah ada dua macam, sunnah perbuatan, ada sunnah bacaan. Sunnah bacaan kita sudah bahas pada membaca doa iftitah, mengucapkan amin, koma kami imangi, kemudian membaca surah sesudah membaca Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Kemudian membaca bacaan doa sesudah bangkit dari ruku, doa sesudah sujud, membaca doa sesudah sujud, membaca doa sebelum salam dan seterusnya. Dan salam kedua adalah sunnah, sementara salam pertama adalah rukun. Kita selanjutnya adalah membuat sunnah perbuatan, sunnah kedo-kedo, gerakan-gerakan. Sunnah gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, mengangkat tangan takbiratul ihram, kemudian melokin ruku, ya kasih limai, bangun dari ruku, samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, mengangkat tangan, kemudian bangkit dari tasyahud awal, ya sepada-padana sempajang loroe, sempajang asyara magharibi isya, ada rakaat keduanya, bangun dari rakaat kedua, ya sunnah mengangkat tangan sambil bertakbir, takbir intikal kemarin pada pekan lalu kita bahas sebagai sunnah salat. Makanya masyarakat muslimin, ada teman yang baru-baru Polei Mekah. Nah, sangka tahu si depe na dia nak segera polei kega, polei umrah, mas tempat yang nasi dia nang kepake do lima nak kedak bara. Apa dia lima nak kedak dia kon sujud inasa makan jamu. Dia nang ka mata kabir, dia nang ka bersedekap. Nah, karena mengangkat tangan dianggap sunnah. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Nafi rahimahullah, anna ibn Umar kana idza dakhala bis salah. Ibnu Umar ini salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis dari kecil bersama Rasulullah. Namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin
Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ya, jadi ada tabi'in yang menceritakan makna anna bin Umar kana idza dakhala bis salah yara Ibnu Umar radhiyallahu an jika melakukan salat kabbara wa rafa yadayhi, bertakbir, takbiratul ihram maksudnya, takbiratul ihram, kemudian dia mengangkat tangannya, dia mengangkat tangan. Kemudian wa idza raka'a rafa yadayhi, nariko melo in roko, maka dia juga kembali mengangkat tangan. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, nariko makna sami'allahu liman hamidah rafa yadayhi. Wa idza qama min rak'ataini, ketika dia bangun dari rakaat kedua, rafa yadayhi wa rafa adal, dia mengangkat tangannya. Kemudian wa rafa dzalika bana Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar ini memarfukan, ya biasanya memarfukan itu hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan bahwa cara ini adalah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersusun disambungi hadisnya ya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara mengangkat tangan ini dalam takbir, insyaallah tata cara salat kita akan bahas, tapi setidaknya adalah mengangkat kedua tangan dapat dilakukan, mengangkat setinggi bahu, mengangkat setinggi telinga, itu ada pembahasannya di beberapa hadis yang hampir berbeda. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid. Ini Abu Humaid sahabat juga yang banyak menceritakan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Abu Humaid radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri untuk salat, yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua bahunya, setinggi kedua bahunya. Dia ada orang yang takbir begini, setinggi kedua bahu, setinggi kedua bahu. Kemudian ada riwayat dari Qatadah radhiyallahu an, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'an Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam. Sidongat-tonganna iya Abu Qatadah naitai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa qala hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi. Abu Qatadah melihat ini, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi kedua ujung telinganya, setinggi kedua ujung telinga. Jadi dua cara, jadi jangan kita saleh batinir. Kemudian dalam hadis lain, rafa'a yadayhi madda walam yasbaqa. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jari lurus ke atas, dari jari lurus ke atas yang ia tidak menggenggamnya. Nah, jadi ini kita juga biasa ada kadang apa kebayang ini lurus ke atas. Nah, ini kita perbaiki masyarakat muslimin, penjelasan secara khusus di tata cara salat. Jadi ada tadi satu lurus dengan mangkibai bahu, kemudian lurus dengan telinga, kemudian tangan tidak tergenggam, terbuka tangan lurus. Kemudian lam yufarrih baina asabihi wa lam yadummuha, dia tidak merenggangkan jari tangan, dia tidak merenggangkan, berarti rapat jari tangan, dia tidak merenggangkan jari jemari tangannya dan tidak pula menggenggamnya. Nah, jadi tidak dibuka lebar-lebar, ya tidak pula menggenggam. Jadi kalau biasa-biasa saja, tidak terlalu tegang. Hadis ini masyarakat muslimin diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih. Jadi itu tata cara, insyaallah secara khususnya banyak hal yang akan terbahas, kita bahas di tata cara salat. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah perbuatan yang kedua,
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Ya, bersedekap. Ya, ada ini karena sunnah, makanya itu tadi yang dari umrah angkatan sama sempajang. Dia nak kaliman matatung itu yang baca Fatihah, malempu-lempu bawa mi liman naloyawa. Berarti tidak melaksanakan sunnah, atau mungkin ada yang menganggap bid'ah. Ya, karena beda perbedaan pendapat kita, pendapat ulama. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bahas perbedaan-perbedaan tata cara salat itu berdasarkan pendapat 4 imam mazhab. Jadi sunnah yang kedua meletakkan telapak kanan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yawai tangan kiri. Tata caranya meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya, telapak tangan kanan di atas telapak kiri berdasarkan riwayat dari Wail bin Hujr radhiyallahu an. Maka dari Wail bin Hujr, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya telah salat bersama Rasulullah. Mas sempatnya kasih bawa Nabi ta wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nah, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Jadi telapak nih di atasnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian di hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian tata cara yang kedua meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, pergelangan. Iya, pergelangan. Yang kita biasa pergelangan. Berdasarkan hadis dari Wail bin Hujr radhiyallahu an, maka dari Wail bin Hujr, wada'a yadahul yumna ala zahri kaffihil yusra warasqi was-sa'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya, di atas pergelangan dan di lengan bawah kiri. Maksudnya adalah meletakkan telapak tengah telapak tangan kanan di atas pergelangan. Nah, di atas pergelangan. Jadi tadi yang pertanyaan telapak dengan telapak, kemudian ini pergelangan dua. Kemudian telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Cara yang ketiga, menggenggam. Tadi meletakkan, ini menggenggam. Nah, ini nakatan niwi pergelangannya. Berdasarkan riwayat dari Alqamah bin Wa'il min abihi quliyambona, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam salat, qabadah biyaminihi ala shimalihi, menggenggam tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya, jadi menggenggam dengan tangan kanan tangan kiri. Jadi menggenggam, kita lihat banyak-banyak. Kalau biasa masa panjang, karena mungkin di sini meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri begini. Ya, menapak kebami, kemudian meletakkan di dada. Ya, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. 3 cara ini yang dijelaskan di dalam hadis ini, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita masih membahas sunnah, tata caranya secara lengkapnya di tata cara salat. Tuntunan salat lengkap ini di buku fikih dibahas sunnah-sunnah salat. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Ma khalafa basarahu. Beliau salat di dalamnya dan penglihatan beliau
maudiin sujudihi, penglihatan beliau tetap ke arah tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar darinya. Jadi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini salat pandangannya ke tempat sujud. Ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi tidak melihat ke mana-mana. Bahkan ada hadisnya secara tegas Nabi SAW maka dari Nabi ta ya ratuli cengae kumas sempajang siseng nasambar ipetir nadena nalisu pakitan nalayawa. Jadi kita salat menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Nasabah maka dari Nabi Aisyah carana Nabi ta khalafa basarahu mawdi'a sujudihi. Beliau mengarahkan penglihatan beliau ke tempat sujudnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian masyarakat muslimin yang keempat, rukun sunnah perbuatan yang keempat adalah ketika ruku posisi punggung harus lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat kepala atau tidak menundukkannya, memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua tangan dari lambung. Ya, jadi kedua tangan kanan di atas lutut kanan, bukan dena yawana utuk. Biasa ada orang kata yawana utuk na lasana kena melampai lima, tidak bisa lurus. Makanya di syarat terakhir dia menjauhkan kedua, kalau melampai lima tak kerenggangkan dari lambung. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka, jadi Aisyah radhiyallahu anha makana nareko rokoi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashakhis ra'sahu, beliau tidak meninggikan kepalanya. Jadi lurus, maksudnya lurus kepala. Kang yarkon roko inapa cengai ya napa ngoloyoloi, maka dia namanya tidak tunjuk. Jadi lurus dari belakang ke depan, tidak mengangkat kepala, ya, tidak mengangkat kepala. Walam yusawwi bahu, kemudian beliau juga tidak pula menurunkannya. Walakin baina dzalik, tetapi antara keduanya. Jadi dia Nabi tidak tunduk, tidak tidak membengkokkan melihat kaki kepada pada mitanya, tidak detona cengat, tapi lurus di antara keduanya. Ya, jadi melempuk bawah mi. Ini kadang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angka istilah biasa menenge itaroi peneme ya senekor dia tidak jatuh. Dia kena buang, itu yang bagus. Tapi memang dalam kondisi ini dekton nakaku, yang jelas tata caranya Rasulullah SAW berdasarkan hadis adalah lurus, ya lurus, maksudnya lurus, kepala tidak diangkat, kepala juga tidak ditundukkan, ya melihat ke lutut dan seterusnya. Ditambah dengan hadis riwayat dari Abu Humaid radhiyallahu an dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza raqa, narekon rokok ini Nabi sallallahu alaihi wasallam amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara dhahrihi, beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya, kemudian merenggangkan punggungnya, ya merenggangkan punggungnya hingga lurus. Nah, ini kondisinya orang yang panjang tangannya, ya melampai. Ada karena kondisi tangan kita, walaupun kondisinya kadang pada modelnya, tapi ada memang kadang yang kondisi tangan agak panjang. Nah, maka merenggangkan tangan dari lambung. Kemudian hadis dari Abu Humaid radhiyallahu an, maka summa raqa'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan jari-jarinya. Jadi dia rapat jari-jari ini direnggangkan ketika memegang lutut. Sempurna penjelasannya para sahabat, tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan
Jadi kalau kita meletakkan tangan kanan di atas tangan, seakan-akan milok manengi, kita mau genggam semua lutut. Nariko rampois tidak tergenggam, supaya tergenggam semua direnggangkan jari-jari. Wa wattara yadaihi fatajafa an janbaihi, kemudian beliau merenggangkan, ya, membuka-buka kedua tangannya, lalu beliau menjauhkan dari lambungnya, ya, fatajafa an janbaihi, menjauhkan dari lambungnya, jadi direnggangkan, tidak rapat, tidak dirapatkan masuk. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara sunnah salat memperlama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Memperlama. Jadi kalau kita bangkit dari ruku, ya, kemudian jangan, usahakan tidak terlalu cepat, tidak buru-buru. Ya, segera ada bacaan-bacaan doa sesudah ruku itu sudah mengajar, doa sesudah bangun i'tidal sudah mengajarkan kita tidak buru-buru dalam i'tidal. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nareko makadani sami'allahu liman hamidah, qoma, beliau berdiri, hatta naqulu qad auhama thumma yasjudu, karena itana rutatan nabita, kita biasa mengatakan ina lupai nabita sujud, berarti maiter nabita sami'allahu liman hamidah, lama berdiri Rasulullah SAW, sehingga kami mengatakan na lupai ini nabita sujud. Beliau telah lupa, kemudian beliau sujud dan duduk di antara dua sujud. Wa yaqaudu bainas sajadataini, duduk di antara dua sujud, hatta yaqulu qad auhama, maka dasikiro duduk di antara dua sujudnya, nah lupa ini sujud, beliau telah lupa. Berarti lama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira ada memang doa-doa yang diajarkan tentang doa bangun dari bangun i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ada mil'us samawati wa mil'ul ard. Kira-kira kalau bahkan ada bacaan yang lebih panjang, kira-kira kalau dibaca sudah dianggap lama. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, itu doa yang hampir lengkap. Kata makna doa di antara dua sujud itu yang kita bahas pertemuan lalu, itu sudah membahas doa dunia akhirat. Ya Allah maghfirli warhamni, ya, sampai kesehatan, warfa'ni, mengangkat derajat, ada semua di situ. Jadi doa-doa masyarakat muslimin yang lengkap ada di doa duduk di antara dua sujud. Kalau kita melihat doa di antara dua sujud ini, kalau dibaca diseriuskan memang agak lama kita duduk di antara dua sujud. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan adalah menoleh, ya, jadi koyar makbir selang, mengucapkan salam adalah, salam pertama adalah rukun, tapi menoleh ke kanan balik adalah bagian daripada sunnah gerakan. Sunnah kita membalikkan kepala. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan, tapi ini tidak masuk bagian daripada salat. Tapi sebenarnya persiapan sebelum salat. Ini yang kadang menjadi perbedaan pendapat adalah salat di belakang sutra, atau hadisnya itu membuat pembatas sutra ketika akan salat. Sutra itu pembatas berdasarkan hadis Nabi. Jadi bukan sunnah gerakan, tapi sunnah sebelum salat membuat pembatas sutra ketika akan salat berdasarkan hadis Rasulullah,
idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salah. Jika seorang di antara kalian melakukan salat dengan menggunakan sutra pembatas, maka mendekatlah pada sutra tersebut karena setan tidak akan dapat memutuskan salatnya. Sutra ini biasa kita bahas sedikit di sini, bisa berupa benda, barang, bahkan kalau tidak ada dengan garis sekalipun kita sudah menjadikan sutra. Ada riwayatnya Nabi dalam perjalanan sehingga salat meletakkan mengambil tombak, kemudian dipasang di depannya tombak, kemudian salat. Tidak ada, dia hanya membuat garis kemudian menjadikan sutra. Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkhirir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Jika salah seorang di antara kalian meletakkan sutra seperti pelana di hadapannya, maka salatlah dan janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di belakangnya. Ya, jadi kalau kita salat ada orang lewat di depan, kita, biarkan, yang penting jangan di antara kita dengan sutra. Ada hadisnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang lewat di depan antara kita dengan sutra, maka tahanlah, ditahan. Kalau dia masih mau lewat, maka maka pukullah, karena sesungguhnya dia itu setan. Ditahan milik mobil lalu. Supaya kita menghindari ada setan, pakai sutra. Ya, biasa juga ada Ustadz Abdullah Renreng itu dari Muhammadiyah menganggap bahwa jangan ada sutra, padahal di buku tanya jawab Muhammadiyah jilid keempat jelas terbahas sutra tentang, bahkan di bagian pertama kalau tidak ada sama sekali, apa masalahnya? Sutra itu kalau orang salat tanpa sutra bisa ada pemutus salat kalau ada orang lewat. Bahkan masyarakat muslimin ada hadis yang menjelaskan kalau kita salat kemudian ada perempuan haid, maksudnya perempuan sudah balik, lewat di depan kita yang tidak ada sutranya, maka batal salatnya. Begitu pula kalau tidak ada sutra, ada orang lewat di depannya, lewat anjing hitam, pokoknya bokal lalu, batal salatnya, ulangi salatnya. Nabi bilang ulangi salat. Begitu penjelasannya di Tarjih Muhammadiyah di jilid 4 itu, bahwa sutra itu penting. Kemudian ada hadisnya yang menjelaskan, maka menenge naisangi tawe bahayana lalu riolona atau masampajangnya, maka dia tidak akan lewat. Lebih baik dia menunggu 40 tahun supaya tidak lewat di depannya orang salat. Rasulullah menjelaskan ini, menenge naisangi bahayana lalu riolona atau masampajangnya, namo matajang 40 tahun lebirang matajang 40 tahun daripada lalu riolona atau masampajangnya. Jadi kita masyarakat muslimin termasuk di dalamnya adalah kita berusaha untuk jangan lewat di depan orang salat. Makanya kalau ada sutra sebenarnya tanya untuk orang salat bawang. Sutra itu termasuk untuk orang yang mau lewat. Saya kalau pada masa pajak merasa namun angka ada garis merah ini bisa jadi pembatas, bisa dianggap pembatas kalau tidak ada pembatas. Ya, ini ada pembatas saf, ini sudah bisa jadi pembatas kalau tidak ada. Tapi saya secara pribadi nih, mata namo korotimun di tema sempajang di belakang, nah di sini mau lewat ada pembatas banyak, tidak enak, manja useding, lalu kirilon atau mas sempajangnya. Jadi kalau saya mau ke situ, ada orang salah, saya ke belakangnya dulu, baru ke sana, baru ke sini. Nah, sampai itu tadi kekhawatiran. Ya, siapa tahu memang ada hadisnya yang mengatakan walaupun garis itu sudah bisa menjadi sutra. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah salat. Sekarang ya kita akan membahas hal-hal yang boleh dilakukan di dalam salat. Ada beberapa catatan dulu
Beberapa riwayat lain doa iftitah, ada doa iftitahnya Rasulullah SAW yang panjang, ada beberapa, jadi bukan hanya 2-3, tapi ada banyak bacaan-bacaan doa iftitahnya Rasulullah SAW. Ada terkait sutra, ada riwayatnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa akbaltu rakiban ala atanin wa ana yauma idzin. Aku datang dengan naik keledai betina. Ketika itu aku sudah mendekati balik. Nah, jadi anak-anak mopi Ibnu Abbas, tapi sudah mendekati balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi, angkai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat di Mina. Jadi masa sembahyang Nabi di Mina, Ibnu Abbas masih kecil, tapi belum balik. Nah, Ibnu Abbas nak cerita, saya belum balik. Kemudian masa sembahyang Nabi si bawa sahabat-sahabatnya di Mina. Famarartu baina yadayhi saffi. Saya berjalan lewat di depan saf, lalu kadilona atau masa sembahyangnya. Kemudian aku turun dan melepaskan keledai tersebut. Saya turun untuk mencari makanan. Lalu aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Ini artinya bahwa anak-anak kecil lewat di depannya orang salat tidak jadi masalah. Dia gak persoalan dari ku anak-anak bicut lalu dia tak jadi aja nak tahan ku anak-anak. Kalau sudah balik itu yang perlu ditahan. Kalau belum balik, kebiasaan kata anak nama ciok lari-lari rona, macai apa? Lalu tadi lona atau mas sempajangnya. Ini Ibnu Abbas lewat di depannya Rasulullah, dibiarkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengatakan diperbolehkan terkadang membaca surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Diperbolehkan membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Selama ini kan yang kita paham rakaat ketiga itu si rakaat keempat tidak ada surahnya, dia cuma baca surah. Tapi ada hadisnya Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atain al-awwalaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama salat duhur perkiraan 30 ayat. Jadi malam pemen namo sampai jalurona Nabi ta malam pede yang kali na perkirakan maka dah kurang lebih 30 ayat. Ya, kurang lebih 30 ayat. Perkiraannya ini karena panjangnya bacaan itanar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Kopurai baca Fatihah kan ini makmum baca toki biasa letuk ni Fatihah ta ya Nabi ta baca surah. Nah, dia maitai depan dia nan rokok Nabi ta jadi na perkirakan sahabat yang meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri maka dah kira-kira Nabi ta nak baca 30 ayat. Nah, di rakaat kemudian di rakaat ketiga keempat wa fil ukhraini qadra 15 ayat. Di 2 rakaat terakhir, maksudnya rakaat ketiga dan keempat diperkirakan 15 ayat. Nah, ini yang mengatakan bahwa boleh membaca ayat sesudah membaca Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, walaupun disebutkan itu sunnah. Kemudian masyarakat muslimin tambahan, tata cara salat wanita sama dengan seperti tata cara salat kaum laki-laki. Adapun hadis yang menerangkan bahwa sujud wanita berbeda dengan laki-laki, hadisnya lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ada hadis yang membedakan, kan secara umum hadisnya maka Nabi sallu kama raaitumuni usalli, salatlah seperti melihat cara saya salat. Tapi ada hadis yang berbunyi idza sajadtuma wa damman ba'da lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrijal.
jika kalian sujud maka sempitkanlah sebagian daging ke lantai, karena sesungguhnya wanita dalam hal ini tidak seperti kaum laki-laki. Hadisnya masyarakat muslimin disebutkan oleh ahli-ahli hadis termasuk Syekh Albani bahwa hadisnya lemah, masuk hadis mursal, dan dalam silsilah ad-dhaifah juz 6 bukunya Syekh Albani disebutkan hadisnya sangat lemah. Yaitu tambahan catatan. Yang diperbolehkan sunnah rukun perbuatan, sunnah perbuatan, sunnah ucapan, kemudian rukun wajib salat dan syarat sahnya salat sudah kita bahas, dan ada hal-hal yang dibolehkan tapi tidak membatalkan salat. Ya, narikoi pigaui tidak membatalkan salat. Ya, yang pertama adalah menggendong anak kecil. Jadi boleh kita menggendong anak-anak di dalam salat. Sebagaimana hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkai Nabi tamas sampajang na nai patoi anak apona Umamah sana. Umamah binti Zainab, Zainab itu anaknya Rasulullah. Jadi Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali Abil As, kemudian boleh Abul As. Jadi Kang Zainab dua suaminya. Dari anaknya lengkap hadisnya ini. Jadi anaknya Zainab boleh di Abul As. Kemudian fa idza qama dari kotatong nabi tahamalaha. Nanai pasti dari kotatong nabi tanai pasti. Kemudian wa idza sajada wadaha. Dari komelo istujud natarosi pona. Nah, jadi boleh menggendong bayi dalam keadaan salat. Yang penting bayinya suci detan nateme. Nah, ini Umamah perempuan naik bayi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh dan tidak membatalkan salat terkait dengan orang yang lewat di depan salat. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, idza shalla ahadukum ila syai'in yastatruhu minan nas. Kalau salah seorang di antara kalian salat di depannya sutra. Jadi yang kana sutra tak iya, ada sutra di depan. Fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, dan ada orang yang mau lewat di depan kita antara sutra ini, ada orang yang mau lewat, fal yadfa'uhu, hendaklah dia menahannya, ditahan. Jadi kita salat ada orang mau lewat, ditahan. Jangan pindahkan tangan sampai dia pindah cari tempat lewat. Ya, hendaklah menahannya. Fa in aba nariko itahan ni namilok mobil lalu wal yuqatilha, maka hendaklah dia memukulnya. Fa inna ma huwa syaitan, karena sesungguhnya setan yang itahan ni milok mobil lalu. Ini ni kata sampaja kina milok mobil lalu. Hadisnya masyarakat muslimin diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kuat ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juz 1 di Bukhari, juz 1 juga di Muslim. Ya, itu yang kita bahas pada hari ini. InsyaAllah kita tambahkan hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Saya kira itu. Masyarakat muslimin, mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.